Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya ini, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Namun demikian kami sangat merindukan untuk bisa bertemu Tuhan lewat ibadah ini. Itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan sepenuhnya hidup ini ke tangan-Mu. Mohon kemurahan-Mu, mohon bimbingan-Mu untuk kami bisa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami untuk kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, sampai pun kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, mulai dari hamba yang menyampaikan firman-Mu, yang memainkan musik, yang memuji Tuhan, juga yang terkait dalam ibadah ini, kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Engkau menolong, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, dan tetap memberikan kerinduan kepada kami semua untuk bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Tuhan hadir, Tuhan memberkati ibadah kami. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah pagi hari ini penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan memulai ibadah kita, dan kita menyiapkan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan melakukan pujian dalam buku Psalm nomor 108, bekerjalah selama hari masih siang. Psalm 108. Tuhan masih bekerja di saat ini, biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam, di mana tiada seorang dapat bekerja. Gunakanlah waktu yang masih tersisa, jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Tangankanlah Setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni sidang mempelai yang sempurna. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Hari rembang
bekerjalah selama hari masih siang. Kerjalah selama hari masih siang. Puji Tuhan, saudara sekalian, pujian ini memberikan suatu semangat kepada kita. Ya, mumpung hari masih siang, orang bekerja itu pada umumnya adalah siang hari. Ya, sebab malam hari itu sesungguhnya bukan saatnya untuk bekerja, tapi untuk beristirahat, untuk tidur. Nah, ketepatan kita masih diberikan kesempatan di siang hari, ya kita akan sedang menjalani siang hari ini, biar kita bekerja giat bekerja, beribadah melayani Tuhan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bekerjalah selama hari masih siang, sebab kita akan menghadapi malam. Ya, menghadapi malam ini, ya, malam yang gelap itu menunjuk berdosa kejahatan yang semakin memuncak. Maka dari pihak kita, ya, lewat pujian ini kita didorong di hari-hari ini untuk bekerja, bukan pekerjaan yang fana, tapi pekerjaan yang menghasilkan buah sampai kita bisa terkait dalam pembangunan tubuh Kristus, masuk dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan disempurnakan. Mari kita akan melakukan pujian yang kedua dan yang terakhir untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku, dari NR nomor 324. NR 324. Ya. Satu hal yang kurindu. Biar kita merindukan Tuhan, merindukan hadiratnya, merindukan firman-Nya. NR 324, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah
baik satu hari di pelataran-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita bersama tundukkan kepala, kita menyiapkan hati kita untuk supaya sungguh kita menggunakan waktu untuk memberikan hidup hati ini untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah hati kami selalu merindukan Engkau Tuhan, selalu setia beribadah kepadamu, datang kepadamu Tuhan, terutama untuk bisa mendengarkan firman-Mu, sebab kami menyadari Tuhan, hanya firman-Mu lah yang sanggup untuk menolong kami. Hanya firman-Mu lah yang sanggup memberikan damai, ketenangan dalam hati kami. Dan hanya firman-Mu lah Tuhan yang akan memberikan jaminan kepada kami untuk masa hidup sekarang ini sampai yang akan datang. Itu sebabnya Tuhan, tolong sekali lagi sucikan hati, pikiran, dan pandangan kami untuk supaya hati kami hanya tertuju kepada Engkau dan Engkau mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, menggembalakan sidang-Mu. Ya Tuhan, Engkau juga berkemurahan memakai para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu semua, terutama dalam ibadah, dalam pemberitaan firman-Mu. Berikan ungkapan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang sama seperti Engkau menolong kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyatalah firman-Mu akan memberikan jawaban dari segala masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kemurahan yang sama Engkau juga nyatakan kepada sidang jemaat-Mu, tetap memberikan hati yang rindu dan merindukan selalu akan perkataan-Mu seperti Maryam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, ya saya kembali mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan sampai hari ini untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan kekuatan kita, bukan kekuatan kami, tapi ini merupakan suatu ungkapan kerinduan kita yang kita
ungkapkan kepada Tuhan lewat doa-doa kita, dan Tuhan mengabulkan doa kita, sehingga sore malam hari ini kita kembali dihimpunkan Tuhan. Hati kita digerakkan oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah dan ibadah raya pada sore malam hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur juga kalau Tuhan juga masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Mari kita akan lanjut dalam pemeriksaan kita bagian yang keempat, yaitu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ini merupakan pekerjaan kuasa penciptaan bumi, atas bumi yang pertama. Ya, Tuhan menjadikan semua, menciptakan semua ya dengan firman Allah, sebab kita menyadari firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri, saudaraku. Ya, dan Yesus itu Alkitab mengatakan merupakan wujud daripada Allah yang tidak nampak. Allah adalah roh, saudaraku. Maka Allah itu menjadi manusia dalam wujud pribadi Yesus. Jadi sama. Jadi Yesus Kristus ini adalah wujudnya Allah yang tidak nampak. Ya, yang tidak nampak, yang 2000 tahun yang lalu sempat dilahirkan, ya. Dia lahir lewat kandungan Ibu Maria, sabu, dan dikandung selayaknya sebagai manusia, sebab Allah menjadi manusia dan Tuhan memakai kandungan Maria untuk mengandung benih, untuk mengandung bayi Yesus ini. Untuk apa, saudaraku? Untuk tugas utama, untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Ya, untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk mencari orang-orang berdosa, sebab dia sudah genap waktunya harus bekerja, sabu. Maka dia sempat mengatakan, aku datang bukan untuk mencari orang baik, tetapi untuk orang-orang berdosa. Dia datang untuk mencari. Bagaikan Tuhan Allah itu mencari Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, sabu, sehingga Tuhan mencari dan Tuhan menemukan, dan Tuhan pada akhirnya memberikan pakaian, membuatkan pakaian dari kulit binatang dan memakaikannya kepada manusia itu, untuk supaya manusia itu menjadi kehidupan yang benar, kemudian, saudaraku, maka bisa menjadi tempat kediaman Tuhan. Sebab sebelumnya Tuhan mengeluh, saudaraku, mengeluh karena apa? Dia sebutkan dalam Yesaya yang sudah kita periksa adalah, ya, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Dan selanjutnya dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 yang juga sudah kita periksa adalah untuk supaya Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat tempat kudus bagiku, untuk supaya dia akan diam di tengah-tengah bangsa itu. Jadi ini memang sungguh luar biasa kerinduan hati Tuhan juga, untuk rindu, untuk ingin bersama-sama dengan umatnya. Ya, bersama-sama dengan umatnya. Ya, dalam Injil Matius yang juga kita sudah baca, yaitu ya ketika pengikutan seseorang ahli Taurat itu, dia menyatakan diri untuk mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi, maka Tuhan Yesus juga memberikan suatu jawaban, serigala ada liangnya dan burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Letak kepala itu jelas di atas tubuh. Kalau saja tubuh itu tanpa kepala, maka tubuh itu akan menjadi tubuh yang mati. Ya, akan menjadi tubuh yang mati. Dan itu sebabnya kebutuhan pokok dari tubuh ini adalah kepala, adalah Kristus. Kalau Kristus ada menempati tempatnya ya di atas tubuh, maka tubuh itu akan mendapatkan suatu pertumbuhan. Akan mendapatkan pertumbuhan dari Kristus yang ada kepala ini, sehingga bukan hanya dia hidup, tetapi Kristus yang ada kepala itu
akan menghidupi tubuhnya. Dia yang akan mengatur tubuhnya. Ya, bagaimana seharusnya tubuh itu. Dan itu sebabnya kalau kita menjadi bagian dari tubuh ini, saudaraku, janganlah menjadi tubuh yang mati. Ya, janganlah menjadi tubuh yang mati atau busuk, saudaraku. Jadi tubuh, anggota bagian tubuh itu satu, tetapi anggotanya banyak. Dan setiap anggota tubuh, kalau dia tidak mengkaitkan, ya, tidak melekat pada tubuh, atau bagikan carang itu tidak melekat pada pokok, lambat laun, saudaraku. Ya, ini mengingatkan kita pentingnya untuk kita melekatkan diri pada tubuh. Dalam sistem ibadah kita ini, kita kaitkan ibadah ini dengan pembentukan tubuh Kristus. Sebab ibadah yang diarahkan kepada tubuh Kristus itulah yang nantinya pada akhirnya akan betul-betul menjadi tempatnya kepala. Letak kepala itu di atas tubuh. Ya, kalau itu Tuhan keluhkan, ya, untuk supaya ini menjadi perhatian kepada kita. Untuk setiap kita anggota dari tubuh Kristus, entahkah kita ini bagian dari tangan, entahkah kita bagian dari kaki, entahkah kita bagian dari telinga, mata, dan semua, jadilah anggota bagian tubuh yang hidup, artinya ada aktivitas. Kalau dalam gereja ada yang dipakai, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, iya. Ada yang dipakai Tuhan dalam ibadah dalam gereja itu, yang dipakai untuk memimpin puji-pujian, itu iya. Yang memainkan musik, ada bagian-bagian lain yang kolektan, ada yang terima tamu, yang semua di gereja itu satu. Ada yang dipakai Tuhan untuk memberi, satu, untuk menunjang pekerjaan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan ini. Ya, ada jemaat-jemaat yang mengapa ini berkat, ya berkat Tuhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan, ini puji Tuhan. Ya, jadi menjadi bagian tubuh atau anggota tubuh yang hidup, bukan anggota bagian tubuh yang mati. Atau sebaliknya kita mengatakan, aku tangan, aku nggak mau jadi kaki. Ya memang tangan bukan kaki, saudaraku. Atau kita mengatakan, aku tangan, aku nggak butuh kaki. Coba bayangkan kalau tangan nggak butuh kaki. Biar secanggih apapun juga tangan ini, saudaraku. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia tidak akan sampai ke tempat tujuan. Karena apa? Kaki dia tidak butuhkan. Ya, kalau kita berjalan dengan kaki itu akrobat. Nah, tetapi sebaliknya, kalau setiap anggota tubuh itu, ya, memungsikan, berfungsi semua, baik tubuh, baik kaki dan semua satu, maka itu akan menjadi tubuh yang indah. Sewaktu-waktu akan menjadi tubuh yang sempurna, dan Tuhan yang menyempurnakan, maka segera kepala itu menempati tempatnya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan proses sedemikian rupa, keluhan dari Tuhan, ya, serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, anak manusia ada tempat untuk meletakkan kepala. Dan seruan Tuhan kepada Musa untuk dibuatkan tempat kudus. Dan kepada Yesaya dia berkata, ya, rumah apakah yang akan engkau dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Dan Tuhan sudah mengerjakan semua. Ya, Tuhan sudah mengerjakan semua dengan karya penebusannya. Di atas bukit Golgota kepada orang-orang berdosa. Kematiannya untuk menebus kita. Ya, dan kebangkitannya untuk membenarkan kita, dan firman-Nya yang selalu kita dengar ini untuk menyucikan kehidupan kita. Ya, firman yang menyucikan kehidupan kita, yaitu firman yang diilhamkan atau ilham dari Allah itu bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran.
Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan menginginkan rumahnya itu kudus. Ya, dia menginginkan rumahnya kudus sebab dia adalah kudus. Maka firman itu harus tampil, saudaraku. Setiap firman ditampilkan itu adalah firman yang mengajar kita untuk kita bisa mengerti kehendak Allah. Firman yang menyatakan kesalahan kita, memperbaiki, mendidik kita. Itulah yang disebutkan firman itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Yang kita kenal dalam kalangan kita, firman pengajar. Untuk senantiasa firman itu menyucikan kita sampai kita menjadi suci dan betul-betul kemudian Tuhan berdiam dalam rumahnya yang kudus itu. Jadi upaya kita di hari-hari ini, saudara, yang terpenting, upaya kita ini di hari-hari yang terpenting adalah bagaimana kehidupan kita ini terus lewat ibadah-ibadah ini mengalami penyucian. Kenapa ini penting? Yang pertama yang kita bisa lihat, Allah itu kudus. Kamu dan bait Allah itu kudus. Bait Allah itu kudus dan bait Allah itu kamu. Artinya dari pihak kita juga harus kudus untuk supaya Allah itu betul-betul diam dan roh Allah itu tinggal dalam hati kita. Ini terutama. Dari tujuan ibadah itu, saudaraku, bukan untuk mencari sesuatu, saudaraku. Kemarin dalam ibadah doa atau PA saya mengatakan seringkali kita salah. Kita beribadah itu hanya untuk supaya kita kaya, supaya kita diberkati, supaya kita beruntung atau mencari keuntungan dalam ibadah itu. Sampai di gereja pun ada bisnis gereja, hanya untuk mementingkan diri sendiri dan semua. Akibatnya kalau seperti ini, maka Tuhan tidak senang. Dan itu sebabnya mari saya menceritakan bagaimana Tuhan marah karena rumahnya itu digunakan untuk berjual beli. Berjual beli, dijadikan pasar. Kenapa saya sebutkan pasar? Pasar itu tempat untuk berjual, orang berdagang untuk berjual, dan yang lain datang untuk membeli. Untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Untuk apa kita pergi pasar penjual kalau nggak mencari keuntungan? Memang itu betul, tetapi janganlah mencari keuntungan di dalam gereja. Janganlah mencari keuntungan di dalam ibadah. Kenapa? Sebab ibadah itu pun sudah merupakan suatu keuntungan. Ya, kalau demikian nanti Tuhan tidak ada. Roh Allah tidak tinggal dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Ya, kalau roh Allah itu tidak ada dalam hati kita, maka roh kejahatan itu sudah menanti. Roh jahat itu sudah menanti, yang pada akhirnya kita bisa berbuat jahat kepada siapapun juga. Contoh yang sederhana, ya kalau roh Allah tidak ada, kemarin saya menceritakan tentang Kain. Disebutkan dari si jahat, dia membunuh adiknya, dia marah kepada Tuhan, dia lampiaskan kepada adiknya. Sekarang saya memberikan contoh yang lain, bagaimana Raja Saul itu. Ya Raja Saul, saudara ya. Kita ingat Raja Saul, raja pertama Israel. Ya, ketika roh Allah itu ada, dia mengalami kemenangan dan kemenangan. Tapi ketika dia tidak taat kepada firman Allah, ketika dia disuruh menumpas orang Amalek, saudaraku, dan dia tidak tumpas, rajanya nggak ditumpas, ya orang-orang yang dianggap baik nggak ditumpas, ya binatang-binatangnya yang baik tidak ditumpas, yang jelek-jelek saja, padahal perintahnya itu tumpas kelor.
Dan pada saat itu juga akhirnya Tuhan sangat menyesal, dan roh Allah tidak lagi tinggal pada Saul, saudaraku. Dan kelanjutannya, ketika roh Allah itu sudah tidak dalam Saul, sudah sudah undur dari Saul, bahasa Alkitab, saudaraku. Maka yang ada pada Saul adalah, Raja Saul ini adalah roh jahat, sehingga dia berniat untuk selalu membunuh Daud yang notabene dia adalah menantu sendiri. Selalu, saudaraku. Itu membuktikan, itu sebabnya kepada kita, kalau roh Allah itu tinggal dalam hati kita, yang Tuhan inginkan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, atau lebih baik kita baca lebih dulu, saudaraku, kita lanjutkan ini, 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17, kita sudah sampai di situ, saudaraku. Roh Allah itu tinggal dalam hati manusia. Ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ini suatu pernyataan dari Rasul Paulus, juga sekaligus ini merupakan suatu peringatan dan teguran. Tidak tahukah kamu? Jadi kita ini harus celek, terbelalak, terbuka mata dengan kalimat ini, bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu. Seringkali ini kita tidak menyadari. Anggap ini biasa-biasa saja. Tetapi lewat apa yang disampaikan Paulus ini, kita diingatkan, ditegaskan. Kamu adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu. Mengingatkan kita. Ini selalu juga harus kita selalu ingat. Allah ada, kita ini baitnya Allah, tempat kediaman Allah. Ketika Tuhan mengatakan, serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Dan sekarang Tuhan sudah membentuk tubuhnya. Itulah kehidupan kita. Tubuh Kristus itu adalah kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tubuh Kristus yang sudah ditebus, tubuh Kristus yang sudah dibenarkan dan disucikan oleh firman Allah, saudaraku. Dan sekarang disebutkan kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah di dalam kamu. Ini harus kita sadari. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus selalu menyadari kita ini baitnya Allah, di mana roh Allah itu diam atau tinggal atau bertabernakal dalam kehidupan kita. Ini harus kita sadari sesadar-sadarnya. Kalau kita sadar dalam hal ini, saudara sekalian, maka betul-betul nanti akan kita lihat betapa Tuhan itu luar biasa. Kalau kita menyadari dan kita sadar kita bait Allah, tempatnya roh Allah berdiam. Oh, luar biasa. Ayat 17 kita lihat. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Siapa bait Allah tadi? Gerejanya, itulah kita. Kalau ada orang yang mengganggu anak-anak Tuhan, mengganggu kehidupan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, yang disucikan oleh Tuhan, maka sesungguhnya orang yang mengganggu itu bukan hanya mengganggu kita, maka dia harus berhadapan dengan Allah sendiri. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan, atau artinya lawannya Allah sendiri. Allah tidak mau rumahnya itu tempat kediaman diusik oleh siapapun juga. Seringkali bukan orang lain, pihak lain yang mengusik, tapi sekarang justru kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak hidup benar, tidak hidup dalam kesucian. Kita hidup sembrono. Ini seringkali yang terjadi tanpa kita sadari. Tapi biar lewat ibadah sore hari mulai dari saya,
dan imam-imam pelayan yang ada, kita semua sedang jemaat, biar kita menyadari kalau kita menjadi tempat kediaman ada pembelaan Allah. Ya, saya akan lanjutkan. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ini. Kita adalah bait Allah. Disebutkan bait Allah itu harus kudus. Bagaimana untuk supaya kita terjamin tetap dalam kebenaran, tetap dalam kekudusan, sebab Dia yang membenarkan kita, bukan kita benar, kita hanya dibenarkan. Ya, tetapi jangan sampai setelah kita dibenarkan lalu kita menyalahkan orang lain, gampang menghakimi orang lain, saudaraku. Jangan. Kita ini bukan orang benar, hanya dibenarkan. Dosa ditebus oleh Tuhan, Tuhan yang membenarkan. Jadi kita ini sesungguhnya bukan apa-apa, bukan siapa. Andai kata Tuhan tidak menebus kita, Tuhan tidak membenarkan kita, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kita tidak berguna, hanya menunggu untuk dihukum. Tapi Dia sudah menebus kita, membenarkan kita. Dan lewat ibadah-ibadah firman Allah menyucikan kehidupan kita, sehingga kita layak disebut bait Allah adalah kamu. Nah, sekarang saya tunjukkan siapa bait Allah itu. Adalah kita. Disebutkan kudus, saudara sekalian. Siapa kehidupan-kehidupan yang kudus ini? Nanti kita akan lihat. Ya, bukan hanya Tuhan itu juga memberikan suatu perlindungan pembelaan kepada kita. Tapi Tuhan juga akan betul-betul mencukupkan, memberkati kehidupan kita. Seringkali saya mengatakan sebetulnya berkat Tuhan itu sudah tersedia. Bapak itu tahu apa yang sedang kita butuhkan, sudah tersedia buat kita. Tapi sekarang ada yang menjadi persoalan, bagaimana kesiapan hati kita ini untuk menerima berkat. Ini menjadi pertanyaan untukku, untuk kita semua. Siapkah kita menerima hadirnya berkat itu, hadirnya Allah dalam wujud berkat-berkat yang Tuhan akan nyatakan. Tadi disebutkan, siapa yang mengganggu bait Allah, dia akan melawan, atau Allah yang akan membela. Sama dengan dia akan melawan Allah. Perlindungan dan pembelaan Tuhan itu terjadi. Tetapi Tuhan juga tunjukkan bukan hanya itu, nanti akan luas, saudaraku. Akan menjadi luas. Tadi saya mengatakan siapa orang-orang kudus ini? Adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia dalam ibadah, bukan saja dia hanya mendengar untuk dilupakan, tapi mendengar untuk mempraktekkan firman Allah. Maka hasil yang kita bisa lihat bukan hanya pembelaan dalam 1 Korintus pasal 3. Tadi dalam kitab Imamat nanti kita akan membaca. Kitab Imamat, saudaraku. Tuhan juga memberikan damai sejahtera. Ya, pembelaan dan perlindungan Tuhan itu betul-betul dinyatakan. Besok atau kapan, kita kalau nggak bisa selesai hari ini, nanti bisa di PA atau di doa penyembahan, kita akan periksa. Kehidupan yang kudus, tadi saya mengatakan, kehidupan yang setia kepada Tuhan. Siapa yang setia itu? Orang yang mendengarkan firman dan melakukan firman Tuhan itu, saudara. Sungguh-sungguh sama dengan dia memberikan tempat. Jadi orang yang setia beribadah
setia dengar firman Allah, melakukan firman Allah itu sama dengan kehidupan itu memberikan tempat untuk Tuhan itu berdiam dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan itu berdiam dalam kehidupan kita, saya yakin kita semua merasakan itu. Dia berdiam itu artinya hadiratnya Allah itu ada. Ya. Dia berdiam itu artinya hadiratnya Allah itu ada, maka akan menghasilkan damai sejahtera. Setelah itu nanti juga berkat-berkat itu ya akan Tuhan juga berikan kepada kita. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ayo sebaiknya kita membaca ya, atau kita lebih dulu membaca 2 Korintus pasal yang ke-6 sebelum kita ke imamat. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke 2 Korintus pasal yang ke-6 ya, sebentar saudara sekalian. Ayat yang ke-16 ya. Ini perikopnya, jangan ada lagi noda kekafiran. Nanti sudah bisa baca ayat 11 sampai 15 ya, untuk menggunakan waktu. Ayat 16 kita baca. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Jelas tidak ada. Ya, gelap dan terang itu tidak mungkin akan bisa bertemu. Ayat selanjutnya, karena kita adalah bait Allah dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Jadi disebutkan, Paulus menyebutkan saudaraku dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ini, karena kita adalah bait dari Allah atau tempat kediaman dari Allah yang hidup ya, menurut firman Allah ini. Dia katakan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini kata Tuhan. Kalau demikian, yang kita bisa kita rasakan, kalau Allah itu berdiam dalam kita, atau kita ada baitnya Allah, di tempat kediaman Allah, maka yang langsung kita bisa rasakan damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Allah mengatakan ini kepada Israel, kepada bangsa Israel. Coba kita akan masuk dalam kitab Imamat, Imamat pasal 26. Imamat pasal 26, Kitab Imamat pasal 26 kita akan membaca. Ya, mudah-mudahan nggak salah. Ya, Imamat pasal 26 kita membaca. Ayat yang ke-11 dan 12 dan 13 lebih dulu, nanti baru kita baca ayat yang ketiga. Jadi Rasul Paulus ini mengutip dari Imamat pasal 26 ini. Ayat 11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Nah, ini luar biasa. Luar biasa, Tuhan tidak akan muak kepada kita. Ayat yang ke-12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Coba bayangkan. Dia hadir
Dia menjaga, Dia melindungi kita, Dia bersama-sama kita untuk supaya Dia menjadi Allah kita dan kita dijadikan umatnya atau anak-anaknya. Ayat 13, Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini bukan katanya Musa. Musa hanya mencatat. Tapi yang mengatakan Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk. Ya, ini beban, ya, kesengsaraan. Jadi mematahkan kayu kuk ini beban yang membebani mereka. Selama 430 tahun itu dibebani kayu kuk. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Coba kalau orang mikul itu, masa bisa tegak? Dulu saat saya mencari pasir di sungai itu mikul, padahal umur saya belum banyak itu, ya sekitar 14-15 tahun, tapi saya sudah mikul. Kalau rumput nggak dipikul, saya disunggi kepala. Tapi kalau pasir sudah serulup di sungai, mencari pasir kalau situasi banjir begitu serulup, ya kita pikul ke atas, kita bawa ke atas, ya kita bawa ke atas, belum dipikul dengan apa itu, cikrak atau apa itu, ya lalu sampai bawah sudah dikumpulkan, baru dipikul, dibawa pulang ke rumah, dipikul. Ya, dipikul pada umumnya nggak bisa tegak, ya, karena ada beban ini. Itulah yang juga dialami oleh Israel, yang Tuhan katakan, Aku sudah mematahkan kayu kuk atau beban yang begitu berat, beratus-ratus tahun, 430 tahun, ya, di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Bagi kita sekarang, Tuhan juga sudah mematahkan, ya, kuk, beban yang paling berat itu adalah dosa manusia ini. Tuhan sudah patahkan, Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah benarkan. Dan Tuhan sekarang ingin serawung dengan kita. Ya, tetapi aku akan hadir. Hadirnya Allah itu, ini sangat kita butuhkan. Ini melebihi dari apa-apa yang lain, saudara sekalian. Atau saya terjemahkan, ibadah ini adalah tempatnya Allah itu hadir. Jadi ini penting, ibadah ini. Dan lewat ibadah ini Tuhan itu mau manunggal, mau serawung dengan kita. Ya, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Sama dengan bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Sama ini. Nah, kalau demikian, kalau kita bisa menyambut hadirnya Tuhan ini, menempatkan Tuhan itu diam lewat ibadah ini, kita sama dengan menempatkan Allah itu diam di dalam hati kita. Tadi saya mengatakan apa yang kita rasakan, saudaraku. Ayat yang ke-6, saudaraku. Ayat yang ke-6, perhatikan. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negeri. Artinya aman. Bukan berarti tidak ada halangan. Ada halangan, ada rintangan. Tapi Tuhanlah pembela kita, pelindung kita. Sebab Dia mengatakan, ya, aku akan melenyapkan binatang buas. Ini dosa kejahatan. Binatang buas itu hawa nafsu, keinginan, dosa, kejahatan dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negeri. Artinya damai. Pedang itu bicara tentang peperangan.
tidak ada peperangan lagi. Inilah kehidupan-kehidupan yang kudus. Kehidupan-kehidupan yang menjadi tempat kediaman Tuhan. Siapa mereka? Ini saudara. Tadi saya sebutkan, kalau kita bisa menempatkan diri, ya kita bisa menerima hadirnya Tuhan. Menempatkan Yesus, menempatkan Allah dalam pribadi Yesus itu dalam hati kita saudara. Bukan saja dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya, tapi dia juga memberikan damai sejahtera. Tetapi dalam ayat sebelumnya ini, Tuhan juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi seringkali kita balik, yang kita cari itu kebutuhan kita. Tadi saya sebutkan, sehingga itu kalau kebutuhan kita yang kita dulukan, kita bisa berjual beli, mencari keuntungan dalam ibadah itu. Ya, hanya mencari keuntungan sehingga merusak, mengotori rumahnya Tuhan. Tuhan tidak senang itu. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan itu mendapatkan tempat yang terutama, dia hadir dan kita sambut. Dia menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Maka suasana damai itu terjadi. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negerimu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun juga. Sehingga kita bisa tenang, menikmati hari-hari dan waktunya Tuhan. Ini koreksi buatku, buat kita semua. Ya, kita bisa menikmati jika usia kita sudah lanjut, menikmati di usia yang sudah lanjut itu, menikmati masa tua itu dengan hadirnya Tuhan selalu dalam hati kita. Ayem, tentrem. Coba kita bertanya kepada orang-orang yang sepuh, ya sudah yang di atas 70 tahun ke atas, coba apa yang mau dicari? Ya, apakah umurku sudah 70, ini aku harus mencari, bekerja dan semua-semua? Tidak. Umur-umur yang seperti itu ada saatnya. Sebab dia sudah menikmati. Bagaikan tanaman sudah menghasilkan buah, tinggal menikmati. Itu sebabnya di usia-usia yang semacam itu, saya yakin adalah dari jemaat kita banyak yang sepuh-sepuh ini suatu. Ya, usia di atas 70, ada yang 79, ada 70 berapa, suatu yang hampir 8, bahkan 80 lebih, ada yang 77, ada 73 dan semua. Coba tanya, apa yang dicari? Pasti jawabannya satu. Untuk supaya bisa tidur berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun juga. Artinya bisa hidup tenang, hidup damai, menikmati masa tua itu sampai sejauh mana Tuhan berkehendak. Saudara sekalian, sampai sejauh mana Tuhan berkehendak kepada kita. Di samping damai sejahtera, keamanan itu ada. Ya, pembelaan Tuhan atas binatang buas itu juga. Maka Tuhan juga tidak melupakan loh apa yang kita butuhkan. Tadi saya mengatakan, tapi seringkali kita balik, lebih mengutamakan apa yang kita butuhkan dengan hadirnya Allah di dalam hati kita. Inilah kita. Tapi biar lewat ibadah kita diingat, kalau kita bisa menyimpan hadirnya Allah, menghargai hadirat Allah, untuk Allah diam dalam hati kita. Jelas tadi ya, Tuhan membela, melindungi, bahkan memberikan damai. Kita bisa beristirahat, berbaring dengan tenang. Tapi Tuhan juga akan menambahkan apa-apa yang sedang kita butuhkan. Dalam Injil Matius, cari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Dan sekarang kita akan baca saudaraku, ayat yang pertama dari Imamat pasal 26 ini, ya.
Imamat pasal 26 ayat yang pertama. Ini tentang berkat dan kutuk. Ya, kita nggak usah banyak baca tentang kutuk, tetapi nanti kita akan baca dikit, saudaraku. Tapi yang berkat aja kita suka ini, saudaraku ya. Kita suka ini. Ya, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Jadi tidak boleh ada ilah atau Allah lain yang ada dalam kehidupan kita. Apa persamaannya Allah dengan berhala? Tadi 2 Korintus pasal yang ayat 16 tadi. Tidak ada. Ya, kita ini adalah bait-bait Allah, saudaraku. Dan Tuhan mengingatkan lewat Musa, tulisan Musa ini, ya, janganlah kamu membuat berhala. Kamu membuat berhala bagimu. Jadi berhala bagi kita pun tidak boleh. Ya. Dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Jangan ada. Berhala itu sesuatu hal yang mengikat. Iya. Ada orang punya gambar Tuhan Yesus. Ya, dalam bentuk patung sekalipun. Sepanjang kita tidak memberhalakan, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau itu sudah kita berhalakan, kita sembah dia, itu bermasalah. Itu yang dimaksud. Jangan ada berhala bagimu. Dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Artinya sesuatu yang kita lebihkan lebih daripada Tuhan. Ya. Waktu Musa, waktu bangsa Israel ditinggal Musa sementara 40 hari 40 malam di atas gunung, bangsa Israel menuntut Allah. Jangan-jangan Musa sudah mati itu, maka buatkan Allah buat kita. Buatlah lembu emas. Dan membuat hati Tuhan marah. Musa juga marah. Ini yang dimaksud dulu memang patung-patung bentuknya. Tapi kita lupa sekarang. Patung lembu emas ini, patung-patung berhala yang Tuhan katakan ini, atau saya baca dulu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepada. Jadi yang penting kita tidak sujud menyembah. Kalau hanya untuk perhiasan, kita gunakan cincin, pakailah cincin. Ya nanti kita sampaikan gini, nanti cincinnya didol semua, saudaraku. Jangan. Yang penting kita tidak sujud menyembah kepada anting-anting, kalung, berhala dan semua. Bukan itu, ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan, menghormati tempat kudusku, menghormati diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Ya. Kita seringkali menuntut orang lain menghargai kita, tapi kita tidak menghargai diri kita sendiri, tidak menghormati diri kita sendiri, yang adalah tempatnya kediaman Allah. Kamu harus memelihara hari sabatku. Artinya memelihara ibadah-ibadah, jam-jam ibadah, kapan kita harus beribadah, kapan kita harus berdoa. Memelihara hari sabatku. Sabat itu hari yang kudus, yang dikuduskan Tuhan. Hari yang ketujuh. Dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jadi ini bukan Musa. Musa hanya menulis. Tapi Tuhan yang berkata, yang berbicara kepada kita. Kenapa? Tuhan mau memberkati kita. Bukan saja dia menjadi Allah kita, kita umatnya. Bukan saja dia memberikan ketenangan untuk supaya kita bisa berbaring, ya, dengan tidak dikejutkan oleh apapun juga. Tapi Tuhan juga tidak melupakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Asal kita jangan ada berhala dalam hati kita. Kita hargai sabat itu. Kita hargai ya kehidupan kita yang ada baitnya itu. Menghargai. Kita menuntut orang lain menghargai diri kita, tapi kita tidak menghargai bahwa kita adalah tempat kudusnya Tuhan. Kita lihat ayat yang ketiga, perhatikan. Jikalau kamu hidup menurut
menurut ketetapanku, dan menurut firmanku, firman Tuhan, jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jadi ini satu paket. Mendengar ya, menurut ketetapan, dan dia mengasihi, berpegang itu pada perintah serta melakukannya. Ya, kalau dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, berbagai orang yang mendengar, orang yang membaca, orang yang mendengar serta melakukannya, itu bahagia. Tapi di sini ada janji yang lebih dari itu, saudaraku. Pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Tuhan sudah mengatur semua, memberikan hujan pada masanya. Untuk apa? Artinya waktunya untuk supaya bisa bertanam, bisa menanam. Sebab waktu itu belum ada pabrik, saudaraku ya. Belum ada pabrik. Yang ada ya ladang, ternak, itu diceritakan semua. Nah, sekarang ladang itu bisa pabrik, bisa semua usaha, pekerjaan dan macam-macam. Oke lah, silakan. Ya, semua itu ada masanya. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Artinya Tuhan sudah menyiapkan untuk supaya tanah itu yang kering kerontang lagi, yang asalnya tidak bisa ditanami, maka dengan hujan yang diturunkan, Tuhan memberikan hujan. Hujan ini juga hujan berkat. Ya, jadi maka aku akan memberi kamu hujan. Ya, sama dengan Injil Matius, Bapakmu tahu apa yang sedang engkau butuhkan. Di sini bahasanya, aku akan memberi kamu hujan pada masanya, akan memberikan berkat pada saatnya. Semua akan indah pada waktunya. Ya, memberikan hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Inilah cara Tuhan di zaman itu kepada bangsa Israel ini. Kalau dia mendengar dengan sungguh-sungguh sampai bisa melakukan perintahnya, satu, Tuhan yang mengatakan dia memberkati sawah ladang. Tuhan memberikan hujan pada masanya, pada waktunya. Kalau kita bisa menerima ini dengan hati yang penuh syukur, maka kita bisa selalu bisa mengangkat tangan, Tuhan terima kasih. Dan ini menjadi pengalaman kita, pengalaman saya, pengalaman kita. Bagaimana di saat-saat kita membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, ya, kita bagi orang percaya, kita orang percaya ini harusnya bersikap ini, sabar. Kenapa? Tuhan pasti memberikan hujan pada masanya. Bapak tahu apa yang sedang kita butuhkan, tapi seringkali kita tidak mau, tidak sabar. Lalu kita menggunakan cara kita sendiri, keinginan kita, keserakan kita, ketamakan kita, yang membuat kita terjerat. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-10, 9, 10, tamak akan uang itu akar kejahatan. Kenapa dari situ? Karena kita tidak sabar menunggu saatnya Tuhan tuh menurunkan hujan untuk supaya kita bisa berladang, bisa menanam dan menghasilkan hasil. Kita mau cepat, tapi tidak seperti maunya Tuhan. Tapi kalau kita sabar menunggu saatnya Tuhan menurunkan hujan berkat itu, maka pasti semua akan indah pada waktu. Kita lihat
Berkat yang macam apa yang Tuhan tunjukkan, ya? Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik. Coba. Jadi lamanya itu satu, ya, yang Tuhan berikan, ya, atau saya baca ulang satu. Sehingga tanah itu memberikan hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentera. Jadi artinya berkat itu tidak akan pernah terus Tuhan itu memberikan berkat. Kalau kita sabar menanti, sabar menunggu saatnya Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Syaratnya, sebelumnya tadi kita harus yakin, ya, kalau kita sedikit simpulkan, bagaimana Tuhan menyebut kita, baik Allah ada kudus, dan baik Allah itu kamu. Ya, kehidupan kita sanggup dan siap untuk menerima hadirat Tuhan. Kalau kita bisa menerima hadirat Tuhan, siap menerima hadirat Tuhan, di tempat kediaman Tuhan. Tadi disebutkan, Dia akan menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi umat-Nya. Dia akan menjadi Bapa kita, dan kita menjadi anak-anaknya. Dan kita diberikan damai sejahtera, bisa berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun juga. Dan binatang buas dihalau, saudaraku. Dan sungguh-sungguh kita akan mengalami suatu hal yang luar biasa. Sekaligus berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan terus mengalir seperti sungai. Ya, dari musim mengirik sampai musim menuai. Sebutkan musim, ya, akan sampai musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur sampai akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Bisa menikmati berkat Tuhan itu dengan hati damai, tidak ada halangan apapun yang Tuhan inginkan dari kita. Menjadi bait Allah yang kudus, siap untuk menerima hadirat Tuhan. Hati ini menjadi landasan utama untuk kita, untuk juga bisa menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak terputus, berkesinambungan, diberkati oleh Tuhan, diberkati Tuhan dengan segala cara yang Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Saya berulang-ulang memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan sudah memberkati dengan caranya. Ya, Tuhan memakai sidang jemaat, ya, yang mengatakan untuk ini Pak, untuk itu Pak, untuk berkat Tuhan, ini. Macam-macam lah caranya Tuhan memberkati itu. Dan oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini tidak kekurangan. Tidak sampai saya harus meminta-minta, apalagi meminta-minta jemaat, tidak. Diberkati Tuhan. Berkatnya Tuhan itu cukup untuk kita. Asal ada makan dan ada pakaian cukup, biar nggak utuh, biar nggak lapar. Ya, saya juga heran dalam suratan Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukup. Loh, tempatnya mana? Nah, untuk tempatnya nyari, saudaraku, berusaha sampai mendapatkan tempat. Tapi kita menuliskan asal ada makanan dan ada pakaian. Maksudnya supaya kamu tidak lapar dan kamu tidak telanjang. Soal rumah yang nyambut gayo, kerjao, usahao. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Diberkati oleh Tuhan.
Luar biasa. Nah sekarang sebaliknya, kalau kita enggan, tidak mau mendengarkan firman dengan sungguh, apalagi mempraktekkan firman Tuhan, bahkan cenderung kita mengatakan, aku bosen ibadah-ibadah terus. Sebab ini pernah terjadi. Ini yang membuat Tuhan marah. Membuat Tuhan marah. Saudara sekalian, membuat Tuhan marah. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan untuk menuju ke Kanaan, tidak ada roti dan tidak ada air. Maka mulai bangsa Israel mengomel kepada Musa. Dan omelannya itu betul-betul didengar Tuhan. Dia katakan roti hambar. Padahal Tuhan itu tiap pagi, utuk-utuk. Tuhan sudah kirimkan roti. Cuma kita kadang-kadang kan malas bangun. Bangun, ya nggak mau pagi-pagi. Akhirnya apa? Mananya diduduk bitek. Ini ilustrasi aku. Karena kita tidak mau bangun pagi-pagi untuk mengambil mana, maka mananya diambil ayam atau dimanggil apa. Kita nggak dapat bagian. Atau kesiangan matahari terbit, dia akan meleleh. Kenapa? Kita tidak mau bangun pagi-pagi. Artinya cobalah pagi-pagi sebelum beraktivitas itu, kita duduk sejenak, merenungkan sejenak, ambil waktu untuk berdoa, syukur-syukur bisa menyembah kepada Tuhan. Tapi tidak bagi orang Israel ini. Dia hanya marah emosinya saja. Yang diingat Mesir saja. Di Mesir itu berkuali-kuali itu daging. Di Mesir itu ya roti kayak bantal, kira-kira. Nah ini saya terima, ya roti yang turun dari surga seperti apa tuh? Butir-butir kecil itu, Ustaz. Dia katakan roti hambar, artinya roti yang tidak ada rasa. Inilah kehidupan Gideon yang tidak puas. Dianggap roti, yang gambar menunjuk kepada firman. Firman itu cuma firman aja. Aku yang saya butuhkan bukan firman, yang saya butuhkan duit, yang saya butuhkan makan. Dia lupa. Maka Tuhan ingatkan itu. Dan Tuhan menjadi marah saat itu. Dan ketika bangsa Israel dia mengomel sedemikian rupa, dia katakan muak roti hambar ini. Tuhan kirimkan ular tedung, memakut orang-orang itu, dan banyak yang mati. Baru setelah itu baru dia ingat, sadar, datang kepada Musa yang tadi dikekerin itu. Nasibnya hamba Tuhan, nasibnya pemimpin, ya, semua salah, disalahkan. Lapar, perutnya lapar, datang kepada pemimpin. Kenapa kamu bawa, lebih baik mati di Mesir kemarin-kemarin itu? Nggak ada air juga gitu, ribut sampai membuat Musa nggak masuk Kanaan itu. Dan Tuhan marah. Tuhan kirimkan ular tedung untuk memakut mereka, dan banyak yang mati. Dan setelah itu dia datang kepada Musa. Pak Musa atau Musa, bukan Musa kita ya, ini Nabi Musa. Ya, sebab di jemaat kita ada Pak Musa. Ya, Pak Musanya Mbak Titin. Ya, ini Pak Musa, Nabi Musa. Datang Pak Musa. Aduh, dia mungkin tobat-tobat saat itu. Dan Musa sekalipun disakiti, tetap saja dia jika menghadap Tuhan, memohonkan Tuhan. Itulah seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin. Biar disakiti, biar dia apa-apakan, tetap dia akan membawa jemaat itu kepada Tuhan. Ini yang harus diingat. Dia tetap mendoakan.
dan Tuhan jamah. Tuhan perintahkan, buatlah ya ular tedung yang dari tembaga dan itu tinggikan, taruh di atas tiang. Siapa yang dipakut dan dia melihat, dia tidak akan mati. Tuhan tunjukkan ada jalan. Orang yang sudah berdosa katakan muak, nggak butuh, jijik. Jadi kata muak juga jijik artinya. Jijik mendengar, jijik melihat, bosan, jemu. Kalau ini tidak diteruskan, tadi saya katakan, maka akan menimbulkan ya murka Tuhan, dan Tuhan bisa kirimkan dengan cara apapun. Dulu ular tedung. Tapi juga sekarang bisa kegagalan yang lain karena muak. Nanti saudara bisa baca dalam kitab Bilangan pasal 21. Apa itu ular tembaga? Itulah salib Kristus. Siapa yang memandang ular tembaga, siapa yang memandang salib Kristus, apapun kita, kalau kita menyadari, maka dia akan dipulihkan, diselamatkan, diampuni, dan disucikan oleh Tuhan, pulih kembali. Tapi janganlah kita menjadi kehidupan yang menolak. Jangan kita mengatakan bosan ibadah, ibadah terus. Minggu ibadah, Senin ibadah, Selasa ibadah, sepanjang minggu ibadah, capek. Atau kita baca lebih baik, saudara, ya. Ya, tadi disebutkan dalam imamat tadi, saudaraku, mengingatkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Artinya kalau Tuhan itu yang membawa, Tuhan hanya memakai Musa, itu hanya dipakai oleh Tuhan untuk membawa mereka, tapi Tuhan yang membawa. Sesungguhnya kita harus percaya, yakin, kalau Tuhan sudah menebus kita, membenarkan kita, kita harus yakin bahwa Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk kita. Jangan kita katakan muak, jangan kita katakan bosan, jangan kita katakan kita nggak butuh ibadah, nggak butuh firman Tuhan. Berbahaya itu. Ya, kita lihat sekarang. Kita lihat, saudara sekalian, ayat dari Imamat pasal 26 tadi, ayat yang ke-14. Ini kutub, ya. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, ya, mendengarkan Tuhan, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku, dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan membuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Kalau kita mendengar dan melakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan berbaring dengan tenang, tidak dikejutkan oleh apapun juga. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mendengar dan tidak melakukan, aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk, kering, serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Maka kutub ini akan terjadi. Seperti saat Israel juga, waktu dia katakan, aku muak dengan roti hambar ini. Maka Tuhan juga akan membuat kekejutan kita. Bukan berbaring nyaman, tapi kekejutan yang, ya, dalam kekejutan artinya dia membuat hati itu tidak damai, atau tidak ada damai. Dan sakit penyakit itu, saudara, dikatakan batuk, kering, serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benih.
bukan hanya sakit penyakit yang bisa datang mengganggu kita. Ini izin Tuhan dong. Tuhan yang membuat ini. Tapi biar kita berusaha apapun juga. Ayat mengatakan kalau Tuhan yang menutup pintu, maka tidak ada seorang pun bisa membuka. Kalau Tuhan membuat tidak berhasil dikatakan satu, ya biar kita menabur benih sekalipun, maka hasilnya akan dimakan. Artinya ada hasil, tapi kita tetap nggak menerima hasil. Ditipu orang atau apa, dibohongi orang, maka hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Siapa musuh itu? Bisa orang, ya bisa binatang. Kalau padi bisa tikus-tikus, ya tikus-tikus kepala hitam, satu. Ya. Artinya musuh yang bisa mengganggu kita, menipu kita. Kenapa begitu terjadi? Jadi ini menjadi koreksi buat saya, buat kita semua. Untuk kita belajar melakukan firman Allah, mendengar firman Allah dengan benar, melakukan dengan tidak bosan, tidak muak, tapi sungguh-sungguh kita menjaga hati kita untuk supaya kita mempunyai hati yang tetap kudus di tempat hadiratnya Tuhan, tempat kediaman Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dari apa yang kita sudah baca dan dengar ini, ini sungguh-sungguh mendorong untuk membawa kehidupan kita, untuk mendorong kehidupan kita, untuk kita di hari-hari ini selalu ingat kepada Tuhan, bahwa kita bait Allah, roh Allah ada dalam hati kita. Artinya untuk membawa kita ingat, kalau bukan Tuhan, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka sikap yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengutamakan Tuhan atau mencintai Tuhan. Biar kita ajukan Tuhan. Kalau selama ini saya belum, Mas seringkali mengatakan mungkin dalam perkataan, tapi dalam hati bosan. Ibadah terus. Ibadah mana? Kapan aku mau senang? Coba kita sadar, ingat. Kamu atau saya, kita bait Allah. Dan roh Allah ada di situ. Dan bait Allah itu kudus. Kalau kita ingin damai, ingin diberkati Tuhan, tetap jaga kekudusan rumah Allah itu. Tetap jaga kebenaran dan kekudusan dari rumah hati kita ini, untuk menjadi lindingnya Allah itu, menjadi tempat landasan Allah itu berhadir, sekaligus di tempat landasan untuk kita bisa menerima berkat-berkat yang Tuhan turunkan itu. Hujan yang turun itu, hujan berkat turun untuk kita menjadi landasan, untuk kita bisa dipercaya. Amin, saudara sekalian, ayo kita tunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian, nanti kita akan lanjutkan dalam ibadah PA, saudaraku. Ya, kita akan lakukan satu pujian dari buku Pesalu, saudaraku. Buku Pesalu, ya, buku Pesalu nomor 70. Buku Pesalu nomor 70. Di saat ini, haleluya, ini aku lakukan senandung kasih pada Yesus. Sekarang hati terangkat padamu. Kita tunjukkan cinta kita kepada Tuhan.
Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada sore malam hari ini mengingatkan kita, sekaligus mengkoreksi hati kita. Kita bait Allah dan roh Allah diam, berhadirat dan tinggal dalam hati kita. Bait Allah itu kamu, kita. Dan bait Allah itu adalah kudus. Haleluya. Yesus juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Cinta hati kami yang paling dalam. Kami boleh mengasihi, mencintai Engkau bukan karena kami mampu, Tuhan, tapi karena Engkau lebih dulu mencintai kami dengan berkorban nyawa untuk menebus kami dan untuk membenarkan kehidupan kami. Haleluya. 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 Kita tundukkan kepala. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Begitu besarnya cintanya Tuhan terhadap kita. Dia sudah menemukan kita kembali. Yang harusnya mati binasa, tapi Ia menghidupkan kita. Dan sekarang Dia mau tinggal dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Begitu besar perhatian-Mu. Begitu luar biasa Tuhan kepedulian-Mu terhadap kami. Sampai Engkau mau tinggal di dalam hati kehidupan kami ini Tuhan. Tapi kami boleh juga merasakan Tuhan, jika Engkau ada dalam hati kami. Firman-Mu berkata, damai sejahtera. Kami akan mengalami sukacita, berbaring dengan tenang, berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun juga. Dan Tuhan juga tambahkan berkat-berkat yang silih terus, silih dan mengalir, silih berganti, mengalir Tuhan yang tidak ada putus-putusnya. Itulah yang Engkau janjikan kepada kami. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah apa yang kami pujikan ini Engkau mendengar. Dan itu merupakan kerinduan hati kami. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu, supaya kebenaran dan kesucian tetap ada dalam kami, dan Engkau tetap tinggal dalam kami. Dan sungguh Tuhan luar biasa, damai sejahtera-Mu, pemelihara-Mu nyata dalam kami. Ampuni Tuhan, kalau selama ini sikap kami seperti bangsa Israel, bosan dan muak, dan banyak omelan-omelan yang terjadi, yang seringkali justru menimbulkan kutukan Tuhan, ya bahkan menimbulkan masalah-masalah yang baru yang bisa menyakitkan hati kami semua Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Pada sore malam ini ampuni kami, sucikan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan,
untuk kami kembali kepada Engkau, boleh mencintai Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk firman-Mu pada sore malam hari dalam ibadah raya ini Tuhan. Terima kasih biar firman-Mu memberkati kami Tuhan, tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman, dan sungguh-sungguh apa yang sudah Engkau berikan kami dan menjadi iman ini betul-betul sungguh-sungguh kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu untuk merasakan berkat-Mu, bukan saja jasmani, terutama yang rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita, dan ibadah raya ini sudah diberkati Tuhan. Tuhan sudah melawat kita dengan caranya Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Biarlah kehidupan kita menjadi bait Allah, menjadi tempat kediaman Allah, menjadi tempat untuk menampung hadirnya Allah itu. Dan sungguh luar biasa kalau kita bisa mendengarkan firman Allah pada sore malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Jadwal ibadah kita, saudara sekalian, nanti hari Rabu, saudara, ada ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci, saudara sekalian. Ya, pendalaman Alkitab yang disertai perjamuan suci yang diteruskan pada hari Kamis, ibadah doa dan penyembahan. Ya, dan kembali nanti hari Minggu ibadah raya seperti sekarang ini. Ya, tanggal 28 Maret kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan cinta kita wujudkan dalam kerinduan kita untuk hadirnya Tuhan dalam bentuk firman Tuhan. Ya, kalau sedang jemaat itu merindukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan firman Allah itu untuk kita semua melalui hamba Tuhan, melalui gembala untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, doakan juga kepada saya sebagai hamba Tuhan, ya, untuk supaya Tuhan memberikan kesehatan, terutama Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita semua. Ya, tetap untuk sidang jemaat semua, ya, tetap jaga protokol kesehatan. Suatu situasinya belum betul-betul aman, dan bahkan ini ya hari-hari ini ya sudah berjalan ada khususnya orang-orang tua mungkin sudah mendapatkan vaksin dan sebagainya. Silahkan. Bagi yang belum, kita menunggu. Kalau kita merindukan, kita berdoa. Ya, jangan kita berpikiran yang negatif, kita positif aja. Ini ada rencana Tuhan untuk kita semua. Ya, yang penting kita percaya bahwa lebih dari semua itu Tuhanlah penyelamat kita. Ya, kita ikuti prosedur yang ada. Ya, puji Tuhan. Dan kita kepada sidang jemaat semua, tetap saya selalu mendorong, tetap ya kita saling sapa, ya, hubungan kita sebagai saudara seiman jangan sampai terputus oleh karena sesuatu atau oleh karena sesuatu hal. Ya, jangan, hubungan kita tetap harus berjalan, baik itu melalui WA atau bisa telepon langsung, mengucapkan apa, membicarakan apa. Ya, jangan sampai terputus. Kasih kita harus tetap membara untuk menghadapi situasi yang semacam ini. Ya, puji Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya semua akan indah pada waktunya. Ya, kita nanti akan berdoa untuk sidang jemaat semua, baik yang dalam kelemahan tubuh, ya, yang sakit, yang apa, yang dialami oleh jemaat, yang dalam menghadapi masalah persoalan mencari pekerjaan atau semua, biar kita serahkan kepada Tuhan semua. Kita juga berdoa untuk keluarga Pak Hok atau Filemon Setiadi yang hari ini ya kemarin lusa ya istrinya dipanggil Tuhan. Ya, kemarin lusa dini hari dipanggil Tuhan, dan pagi tadi jam 8, jam 10 ya, dimakamkan di Kembang Kuning. Kiranya keluarga Pak Hok sendiri juga dan anak-anak putu ya diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu,
untuk lawatanmu, untuk pemeliharaanmu kepada kami semua. Engkau sudah memberkati kami lewat ibadah ini dengan firman Tuhan. Bila berkat-Mu tersimpan dan menjadi iman dan menjadi praktik dalam kehidupan kami, sekaligus menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, besar, kecil, besar, sampai yang paling sepuh sekalipun, ya tetap Tuhan jaga dan pelihara. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit biar Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang membutuhkan mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang merintis pekerjaan Tuhan kami yakin dan percaya Engkau yang akan membuka jalan dan memberkati seperti kata firman-Mu Tuhan. Terima kasih yang sudah bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun. Tuhan, Engkau juga menolong memberkati mereka semua. Terima kasih. Persoalan nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan Tuhan pun kami serahkan ke tangan-Mu. Terutama ibadah-ibadah yang Engkau sudah sediakan kepada kami, ajarkan kami untuk menekuninya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berdoa untuk Pak Hok dan keluarga Tuhan yang secara fisik ditinggalkan oleh istrinya, sebab Engkau sudah panggil, biar Tuhan tetap memberikan kekuatan penghiburan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tetap setia mengiring Engkau, melayani Engkau sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Tetap kami doakan, biarlah Tuhan menolong, memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau juga memakai semua khususnya dalam menghadapi pandemi corona di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, damai sejahtera Allah yang tetap melimpah dalam bangsa kami. Jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari peperangan. Tuhan, gantikan dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita, saudaraku. Tuhan sudah memberkati kita. Dan saya mengucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.